Selamat pagi Sobat Alfo dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Rizky, Managing Partner di GR2 Advocate and Legal Consultant. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait dengan maraknya perkembangan hukum sebagai dampak COVID-19. Salah satunya adalah yang sangat banyak berkembang di masyarakat, banyak yang menanyakan mengenai persoalan harta bersama atau gonogini sebagai salah satu akibat perceraian jika terjadi. Perlu kita garis bawahi sobat semua, bahwa dalam hukum ada sebuah hal yang berlaku, ada asas hukum yang berlaku. Apa itu? Adalah hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Atau hukum yang lebih spesifik mengesampingkan hukum yang lebih umum. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin memberikan tips and trick bagaimana jika sobat semua mengalami hal yang demikian. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah harta bersama adalah percampuran aset baik bergerak maupun tidak bergerak dalam ranah perkawinan. Yang harus kita garis bawahi adalah pertama, pastikan ada tidak perjanjian perkawinan. Yang kedua, apabila ada harta bawaan, apakah harta bawaan ini dikonversi? Karena status konversi ini bisa menjadi harta bersama. Yang ketiga, harus jelas di mana keberadaan surat-suratnya. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah jika adanya perjanjian perkawinan. Maka jika ada, sejauh apa perjanjian tersebut? Terkait dengan poin-poinnya, terkait dengan isi dari perjanjian itu sendiri. Yang kedua, jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, pasal 35, baik ayat 1 maupun ayat 2, jelas bahwa menjadi percampuran harta terkait dengan semua aset yang dimiliki pasca perkawinan. Lalu yang kedua, apabila ada harta bawaan, dan kita harus lihat apakah harta bawaan ini sejatinya dimiliki dan tidak statusnya berubah. Saya berikan contoh, misalkan si A dan si B adalah suami istri. Si A mendapatkan warisan berupa satu buah ruko di daerah Jakarta Selatan, di tengah ibu kota. Apabila ternyata ruko itu setelah dikasih menjadi hak warisnya, dikontrakkan atau disewakan kepada pihak lain pada saat perkawinan berlangsung dengan si B, maka hasil sewa tersebut itu menjadi harta bersama sobat advo sekalian. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan perbedaan kedudukan aset bergerak dan tidak bergerak. Ini ada beberapa hal perkembangan ilmu hukum yang harus sobat advo sekalian ketahui, bahwa ada surat edaran nomor 3 tahun 2018 bahwa Mahkamah Agung telah memperbaharui beberapa aspek hukum terkait harta bersama. Apabila surat berharga atau aset bergerak dan tidak bergerak ini masuk dalam kapasitas atau status dijaminkan, maka hal tersebut tidak bisa lagi dijadikan objek harta bersama. Lalu berikutnya dari unsur yang ketiga ini yang ingin saya bahas adalah perlu sobat Alfo ketahui juga, apabila ternyata aspek bangunan dari sebuah tanah yang menjadi harta bersama itu tidak memiliki surat seperti izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya, maka hal itu pun tidak bisa dilakukan atau dijustifikasi atau dinobatkan sebagai harta bersama. Dan yang paling terakhir yang perlu sobat Alfo sekalian ketahui adalah dalam polemik harta bersama, kita harus mengacu kepada pasal 1888 KUH Perdata, di mana keaslian surat menjadi unsur terpenting dalam menyelesaikan aset harta bersama atau gonogini. Kenapa? Karena dalam dunia hukum perdata kita, dalam acara peradilan perdata kita, pasal 164 HIR, yaitu tentang pembuktian, membahas pasal 1 adalah mengenai surat. Surat ini menjadi penting, menjadi poin nomor 1 dalam beracara perdata, karena keaslian surat adalah bukti adanya persengketaan yang benar. Apabila si B
menjadi penggugat, maka harus dipersiapkan apakah dia memiliki keaslian surat atau tidak. Yang kedua, jika tidak dipegang keaslian suratnya, kita bisa sampaikan kepada pengadilan bahwa ternyata keaslian surat berada di tangan si A misalnya. Dari hal yang demikian ini, Sobat Alfo sekalian, saya berharap Sobat Alfo bisa lebih cerdas lagi menganalisa secara hukum, bertindak secara hukum, dan melangkah secara hukum. Karena yang tepat dalam penanganan hukum bukanlah soal waktu, tapi soal langkah, soal analisa, soal argumentasi hukum yang tepat. Maka ketika semua sudah tepat secara hukum, maka akses keadilan pun dapat diraih. Demikian Sobat Alfo sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, dalam diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Advo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk membuat lebih banyak video untuk Sobat Advo.